Eh, Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Tadi terpaksa harus pindah tempat dan nge-tag lagi. Karena gelap cuy, gelap di atas. Nanti nggak kelihatan muka kita kan. Udah warna kulit agak Hitam. ciri khas begini kan. Terus ditambah gelap ya nggak asik. Nah, malam hari ini kita masih sebenarnya tempatnya masih sama. Kalau tadi di balkonnya Food Court, hijau hitam Food Court. Nah, kalau ini sekarang pas di Food Court-nya. Nah, Food Court-nya terima kasih buat mbak-mbaknya ini pokoknya yang udah minjamin tempatnya buat kita. Komat Isa itu masih bisa ditunda. Iya. Masih bisa ditunda, jangan kalian pikirin komat maghrib atau komat apa. Jadi kita masih bisa menyusul untuk sholat. Ini berjamaah ya? Nah, berjamaah. Oke. Nah, ngelanjut pembahasan yang tadi, aku tertarik ngajak kalian berdua ini karena ya di satu sisi memang orang-orang yang aku tahu terlibat di gerakan di Solo dan sering dibilangnya berada di beberapa pusat konflik yang ada di Solo, misalnya konflik penggusuran, pencemaran lingkungan, lalu kemudian permasalahan di kampus juga. Nah, aku pengen ngajak kalian bahas soal yang sementara trending di Solo ya. Sementara trending, bukan cuma di Solo sih. Karena mungkin bapaknya presiden, jadi hampir seluruh Indonesia bahas. Nah, ini dan terakhir aku cek di Twitter masih trending, menempati trending topik. Ini perihal pencalonan Gibran ya. Gibran. Nah, kita ketahui bersama Gibran ini kan kalau aku yang lihatnya kan orang yang menurutku ya namanya kalau dia terlibat dalam politik setidaknya dia bahas politik ya. Kehidupannya soal politik, bahas seminimal-minimalnya mempelajari soal politik. Tapi kan Gibran sendiri ketika dia diwawancara itu tahun 2018 dia bilang bahkan kuliahnya tidak ada latar belakang soal politik dan dia tidak belajar soal politik, kasihan nanti rakyat. Tapi aku kaget 2019 dia diancang-ancang menjadi calon gitu. Dan kemarin dia resmi mendapatkan rekomendasi dari PDIP untuk maju dan berpeluang menjadi satu-satunya calon wali kota Solo ya. Jadi melawan kota kosong doang. Nah, ini jadi menarik karena kalau nggak salah sekitar 7 bulan yang lalu dia ngomong bahwa ya bapaknya nggak bakalan ikut campur perihal pencalonan dia. Bapaknya nggak bakalan ikut campur, tapi kita lihat yang saingannya ini yang memperebutkan rekomendasi PDIP si Purnomo ini wakil wali kota itu diundang oleh bapaknya dan diberitahu oleh bapaknya bahwa yang mendapatkan rekomendasi adalah si Gibran. Nah, jadi kalau bilang bapaknya tidak ikut campur, lalu kemudian tidak memanfaatkan posisi bapaknya, dan kalau menjauh dari kata politik dinasti, bagiku kayak jadi kabur gitu kan, jadi omong kosong gitu. Nah, menurut kalian berdua sendiri, bagaimana ini soal pencalonan Gibran, soal politik dinasti ini? Nah, mungkin mulai dari Suro dulu ya. Oke, mulai dari Suro, orang yang tadi sempat kita tunggu-tunggu. Dan memang udah cukup lama dia di Solo dibandingkan kita berdua. Dia lahir dan besar di Solo, kita baru masuk Solo 2017. Oke, Sur, silakan Sur. Bicara mengenai Gibran, kita tentu juga bicara bagaimana kontestasi politik di Kota Solo tahun 2020. Maksudku mereka itu adalah Gibran dan Purnomo. Mereka sama-sama memperebutkan rekomendasi dari PDIP. Ya bayangkan saja, dari sekitar 45 kursi DPRD Solo, 30 itu dari PDIP. Ngeri ya? Sangat ngeri. Jadi memang Solo ini sebenarnya bukan zona hitam. Jadi salah kalau efek seru dibilang zona hitam. Zona merah. Zona merah. Kandang banteng. Kandang banteng. Oke, lanjut. Jadi karena 30 itu, walaupun partai-partai lain di Solo itu koalisi, tidak cukup untuk mereka mencalonkan calon wakil wali kota sendiri. Berarti hanya bisa peluang calon independen ya? Hanya bisa peluangnya calon independen. Jadi orang yang partai lain membentuk koalisi nggak bisa? Nggak bisa. Nah, ini kan menjadi peluang yang sangat
besar, siapapun kan kadang-kadang siapapun yang mendapatkan rekomendasi dari PDIP ini, dia akan otomatis satu langkah kakinya menjadi wali kota Solo, kan seperti itu. Jadi pertarungan politiknya bukan pada masa kampanye nanti sebenarnya, tapi sudah dimulai sejak tahun 2019. Waktu itu muncul wacana bahwa Gibran ingin menjadi wali kota Solo dan Purnomo digadang-gadang oleh Rudi menjadi wali kota Solo selanjutnya kan gitu. Nah, sampai akhirnya kan terjadi kontestasi di tubuh PDIP sendiri. Dan akhirnya jadi PDI ya yang menentukan ke siapa rekom wali kota ini, ke situ maka calon yang maju. Calon yang maju itu. Jadi karena Solo sendiri akhirnya DPC-nya itu kan ketuanya Rudi waktu itu. Pada waktu itu. Sekarang kayaknya udah ganti tapi nggak tahu lah mereka. Rudi ini dia rekomendasinya inginnya ke Purnomo. Waktu itu ketua DPC. Karena memang sudah apa ya, semacam ada deal gitu loh bahwa Purnomo ini nanti akan mendapatkan rekomendasi dari PDIP. Tetapi terjadi gejolak ternyata. Gibran ingin maju juga ternyata di tahun 2019 itu. Sampai akhirnya dia akses langsung ke Jakarta. Langsung di take over lah Jakarta itu. Yang menentukan rekomendasi itu apa istilah penjaringan itu dilakukan oleh DPD. DPD. Dan rekomnya oleh DPP kan seperti itu. Terus akhirnya sampai hari ini yang kita ketahui rekomnya itu ke Gibran. Nah, di sini menjadi menarik ya. Tahun 2018 di narasi TV bahkan ada di beberapa kalau nggak salah berita kumparan suara banyak bahwa Gibran nggak bakalan mencalonkan diri dan bapaknya rakyat kalau ada politik dinasti kan gitu. Tapi posisinya walaupun ini kita berandai-andai, kita berhusnuzon saja, seandainya Gibran itu nggak memakai akses bapaknya itu yang ada di puncak pimpinan Republik ini kan, puncak presiden. Walaupun dia tidak presiden itu tidak cawe-cawe, tapi bapaknya itu sebagai presiden itu sebuah relasi kuasa sebenarnya. Itu adalah sebuah privilege. Apalagi bapaknya itu dari partai penguasa. Maupun PDIP. Kayak dari PSI konvensi tetap ujung-ujungnya ya dinasti. Mau nggak mau dia membawa nama itu, nama yang cukup besar di partai itu kan, sebagai presiden gitu loh. Nah, Yo kita sebagai rakyat tentu yang berkembang, narasi wacana yang berkembang adalah yaitu omong kosong gitu loh. Omong kosong bahwa dia bilang bapaknya nggak bantu. Nggak membantu. Ya walaupun bapaknya nggak ngapa-ngapain itu sudah bantuan yang sangat luar biasa sekali gitu. Nah jadi bisa dibilang ke omong kosong, apalagi ditambah ketika mau ada rekom ini si Purnomo diajak ke sana dan ditawarkan jawaban itu jabatan kan? Artinya kan deal agar di Solo tidak terjadi gejolak. Nah, tidak terjadi gejolak, perpecahan di tubuh PDI sendiri. Itu. Jadi ya selama ini dibilang bahwa politik dinasti itu tidak ada, Gibran tidak memanfaatkan posisi bapaknya, itu sesuatu yang omong kosong. Nah kalau kamu sendiri Dit, ini tadi kan dari Suro mengatakan ini sesuatu yang omong kosong. Kamu mungkin pengen nambahin atau nggak sepakat dengan Suro ya silakan. Bagaimana? Hari ini masih trending ya? Masih trending, tadi aku ngecek masih trending. Ini menandakan bahwa aku mungkin akan bicara konteks lain ya. Kemarin kan habis aksi ini, besar-besaran nih, Omnibus Law dan lain-lain. Dan di Solo, pemberitaan di Solo belum di-up ke media. Nggak ada sama sekali pemberitaan ya. Tenggelam dengan Gibran ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa relasi kuasa itu pengaruh atau tidaknya di ranah media itu sangat pengaruh gitu. Artinya sebenarnya yang isu Gibran ini harusnya lebih trending Omnibus Law karena itu menyangkut masyarakat banyak, menyangkut hajat orang banyak. Itu ternyata di media kurang di-up. Dan hari ini kita malah sibuk dengan isu-isu yang jadi up oleh media tentang Gibran kayak gitu. Pertama sama sih. Ekspresi pertama ya malas gitu, tapi ini layak untuk digunjingkan gitu, layak untuk dikritik. Sebenarnya aku pun sebenarnya ketika ada teman-teman bertanya soal pemilu pilkada ini, malas, ya? sama seperti Radit, malas karena
Ya itu aja gitu loh. Karena kita nggak bisa bikin partai. Betul. Undang-undang partai kita bukan seperti Undang-Undang 99 yang dimana bikin partai itu gampang, semua rakyat bisa. Tapi sekarang yang bikin partai yang cuma punya modal doang. Iya. Nah, makanya sama seperti Radit aku mah malas sebenarnya. Cuma ya kalau kita nggak bikin narasi tandingan, kasihan warga. Betul. Karena aku sebagai orang yang pengagum Pram ya, aku tahu tetap bahwa ketidakpahaman massa itu ya senjata penguasa. Betul. Nah makanya malam hari ini ya kita coba diskusikan soal itulah dari perspektif kita kaum muda, karena Gibran pun masih mengakui kaum muda. Nah lanjut Dit. Dan kali ini mungkin aku jadi mau buat dijak podcast itu karena gini, karena media nggak nge-up soal aksi kemarin, berarti kita perlu menandingi narasi yang disebutkan Anies. Artinya nanti podcast ini sebagai podcast perlawanan juga bisa kayak gitu loh. Maksudku. Jadi 4.000 subscriber ini tolong lah, kita udah kalah secara media mainstream. Nah, ini juga harus mampu nge-up. Nah lanjut. Persoalan tadi yang mengenai politik dinasti, kalau nggak salah kan Februari itu Bu Mega ya, Ibu Mega pernah bilang mengenai Ibu segala ibu. nah sudah kesal dengan adanya politik dinasti dan segala macam. Nah tapi juga sebenarnya agak paradoks sih dengan dirinya sendiri gitu loh. Anaknya ketua DPR. Sekarang yang kampanye pakai istilah ojo pedot oyot. Nah, itu apa kalau nggak politik dinasti? Sebenarnya mau nyinggung itu Bu. Ojo pedot oyot. Sebenarnya itu artinya apa cuy? Jangan putus akarnya. Dan putus akarnya berarti Dia memakai narasi Soekarno, Megawati, Puan. ya. Sampai ke akar. Mas nggak apa-apa mas, antar aja kita organik itu ngitung bantu promosi HH yang sudah ngasih pinjam tempat. Semangat Joy. Salah. Bakso. Jawa Timuran. Oke, Jawa Timuran. Mantul. Boleh. Jadi bakso ya? Apa jenengnya tuh? bakso. Sunrise Kitchen. Sunrise Kitchen. Jadi kita di food court-nya HH ini ya, Kedung Insan Cita. HH hijau hitam anarkis ekologis. Anarkis ya. Ini kita dikasih jam tempat dan ini bukan endorse, memang baru kita mau coba juga makanannya sembari membahas diskusi kita malam hari ini. Jadi Dit, monggo lanjut. Lanjut lagi ya. Oke. Itu sih ojo pedot oyot gitu Pak. Nah, nampaknya sekarang itu muncul tunas baru. Nah, siapa tunas baru itu? Ya RI 1 sekarang gitu. Presiden Jokowi itu sendiri. Yang istilahnya mau bikin suatu, bukan bikin sih. Ada tunas baru dan tunas baru ini juga mempunyai jargon ojo pedot oyot. Jadi jangan sampai lah ya, jangan sampai putus pokoknya. Artinya gini, kalau kita pelajari juga sebenarnya kekuatan dari relasi kuasa yang mungkin disebut tadi, Jokowi itu tadi mempunyai sebuah kuasa. Di sisi lain mungkin di sini ada kubunya Bu Mega gitu, Bu Mega. Tapi Jokowi sendiri yang istilahnya kayak apa ya? Kalau kita ketahui ya itu manut ibu lah, semua manut ibu kayak gitu. Nah sekarang punya tunas baru. Kalau gitu. kayak lihat sekarang ini Megawati ini kayak ibu dari segala ibu gitu. Nah kayak gitu. Ibu Suri. Iya. Ibu. Maksudnya Partai Demokrasi Indonesia tapi ketuanya ganti-ganti gitu. Nah, Demokrasi tidak ada gitu loh. Demokrasi dari mana? nah itu kan yang jadi lucu kan. Guyon loh ini Bu Mega. Dan tapi bukan guyon sih fakta. Adanya tunas baru di sini. Nah, tunas baru itu dari Jokowi. Nah, artinya di PDIP sangat rentan mengenai politik dinasti di situ. Yang katanya membawa jargon demokrasi dan segala macam. Menurut aku juga agak lucu lah dengan subjek-subjek melakukan sebuah tindakan politik dinasti kayak gitu. Nah, kita sudah lihat lah Bu Mega, terus sekarang anaknya di ketua DPR. Terus Jokowi sekarang punya relasi kuasa. Buktinya apa kalau Jokowi nggak ngapa-ngapain terus dia pengaruh? Ada projo soalnya. Ada kelompok pro Jokowi ya. Ada kelompok Tanpa pro. dia ngapa-ngapain pun ada kelompok-kelompok fanatis yang sudah Ngempanyein sendiri. sudah ngapainnya sendiri gitu loh mengenai hal itu. Tanpa ada mungkin analisis kritis, tanpa mungkin ada kajian yang secara kritis lah mengenai bagaimana politik. Ya masyarakat awam akan seperti Jokowi, seperti ngomong Jokowi, anaknya Jokowi. Gas. Gas gitu. Jadi itu cuy yang unik, yang kayak kita itu nggak tahu ya kenapa ya.
Padahal aku dari dulu ngelihat bahwa anak ideologis itu nggak berarti anak biologis itu bukan berarti anak ideologis. Banyak gitu anak-anak orang-orang yang maju, orang-orang yang kritis, orang-orang yang revolusioner, tapi ujung-ujungnya kurang ajar. Nah, Kan membelot kan beda gitu. Nah, ini artinya ya seperti yang kejadian sekarang, seolah-olah setiap anak Jokowi berarti sama kayak Jokowi. Kalau menurutku memang benar sama-sama nggak sama-sama jauh dari rakyat. gua nggak jauh dari Pohonnya. Kalau kata Bill Van kurang ajar. bukan aku lagi meme siapa itu? Ini Bill Van kurang ajar ini coy. Memenya ini. Sandalista loh. Buah sandalista. Buah busuk tidak jauh, buah busuk jatuh tidak jauh dari pohonnya. Buah busuk loh coy. Dikatakan buah busuk. Nah, ke buah kalau udah jatuh apa kalau nggak busuk, buah mateng nggak mungkin. Buah masih muda nggak mungkin jatuh. Kan gitu toh. Iya. Makanya aku kan kemarin kan biasanya yang kerja untuk dokumentasi ini kan kalau di media sosial kan Bill Van ya, yang selalu merekam jejak bagaimana kontradiksinya pernyataan orang, yang orang-orang yang sering apa namanya bolak-balik statementnya itu biasanya cuma Bill Van, tapi pas Gibran ini memang semua tiba-tiba serentak jadi seperti itu. Makanya itu kan bisa diambil pola-polanya itu sama. Sebenarnya gini, aku coba buat apa ya, argumentasi dari buah yang jatuh tadi. Buah busuk kalau kata Bill Van, buah busuk. Nah, itu kan sebenarnya kan ya istilahnya apa sebenarnya bentuk ekspresi lah yang mungkin apa bukti dari kata-kataku kalau buah itu gak jauh dari pohonnya kayak gitu. Sekarang gini, dulu Jokowi mengenai nawacita, terus sekarang buktinya apa? Gak ada buktinya gitu. Ini kalau nawacita yang kena efek dari kampanye di Solo dia coy. Kita kan sejak periode Jokowi jadi wali kota kan dia yang merasakan. Nah, Sejak periode Jokowi aku nggak ikut nyoblos soalnya. Tapi serius coy, sejak aku bisa bikin KTP. Aku kan bikin KTP itu kan 2012 ya. Tapi gagal. Aku bikin KTP baru-baru ini. Aku bikin KTP 2012. Pas kemarin baru aku bikin KTP gara-gara mau pindah domisili. Aku bentar lagi jadi orang Solo coy. KTP ku Solo. Jadi pas aku bikin KTP 2012 kan heboh-heboh korupsi si Setia Novanto. Blanko itu. Aku jadi malas bikin KTP. KTP ya. Masa aku KTP-nya dikasih apa cuy? Kertas. KTP sementara. KTP sementara. Kan gila, sampai sekarang SIM-ku kertas. Gara-gara Susno 2G. Aku juga SIM-ku masih kertas ini. Nah, kan SIM kertas. Jadi aku jadi malas gara itu karena kemarin karena kebutuhan administratif. Ya terpaksa aku harus bikin KTP. Dan memang harus pindah domisili dan udah layak untuk pindah domisili. Karena syarat domisili kan 1 tahun ya. Aku udah 3 tahun di sini. Lebih, ya? Nah, udah lebih. Nah, jadi apa namanya? Yang kamu bilang tadi konsep nawacita itu memang sangat pengaruh. Sangat ini yang merasakan. Ini paling merasakan. Paling banyak merasakan. Di awal-awal kan kayak gitu juga mengenai berbagai hal lah, statement-statement yang istilahnya di periode pertama kayak gimana. Terus janji-janjinya. Ya janji tinggal janji lah. Terus sekarang buktinya apa? Apa Gusur itu rasanya sakit. Nah, artinya di sini kan ada bentuk gusur rasanya sakit. Jadi itu katanya tergusur itu sakit. Tapi di Solo banyak penggusuran. Dan di seluruh Indonesia banyak penggusuran. Konflik dia makin dari zamannya mungkin dari SBY malah lebih banyak sekarang. Makanya oke, lanjut Dit. Nah, artinya kan gini, bentuk dari konsistensi dalam ucapan itu gak bisa dipegang antara bapak sama anak. Kita lihat kemarin nih Gibran ngomong tentang dia gak mau lah politik gini-gini. Kasihan rakyat sama kata surat tadi. Sekarang ini seperti menelan Sambil makan ya sih ya. ludahnya sendiri kayak gitu. Nah, artinya di sini kan ya bener juga sih kata-kata dari tadi buah yang busuk. Buah busuk. Gak jauh dari Buffet nih gua. dari pohonnya kayak gitu lah. Nah gini tuh, soal yang tadi tuh, aku ngeliat si Gibran ini niru bapaknya cuy, blusuan gitu kan. Padahal dulu apa kalian tahu dia waktu dulu blusuan? Nggak ada. Nggak tahu sih. Dibandingkan dengan Suro ya, Iya. atau dengan kamu yang maksudnya ada di penggusuran. Maksudnya kalian yang terlibat gitu loh. Kalau memang demokrasi itu dibuka seluas-luasnya untuk rakyat dan semua orang bisa berpartisipasi dalam pemilu, aku yakin puluhan ribu yang lebih layak, banyak gitu. Orang yang memang udah minimal dia udah ada 5 tahun gitu,
belajar soal atau 3 tahun belajar soal bagaimana basis masa. politik kan, bagaimana permasalahan rakyat kan. Tapi ya karena demokrasi ini cuma dikuasai oleh segelintir orang ini, ya gini-gini aja akhirnya kan, hanya orang-orang yang bisa punya yang kamu bilang tadi privilege itu, yang punya akses. Jadi ya akhirnya gini-gini aja. Makanya sebenarnya apa ya? Kritik paling tepat itu memang kemuakan sih kalau aku lihat itu. Karena sudah nyata gitu loh. Kita Jadi sudah kalau- jenuh dengan partai-partai yang monopoli. Kalau Suro bilang tadi bahwa politik dinasti itu omong kosong, kalau kamu muak karena mereka terlalu banyak menarik ludah sendiri. Iya. Jadi ingat, muak, omong kosong. Nah oke, ini Dit, yang nggak kalah penting. Yang nggak kalah penting ini kan tadi yang dibilang kamu muak juga dengan partai-partai politik, terus Suro bilang 30 ya dari 40 kursi itu PDI dikuasai oleh PDI yang artinya salah satu yang membuat si Gibran kuat ini kan karena memang faktor PDI itu sendiri di Solo. Nah terus yang aku penasaran itu gini loh, partai-partai koalisinya yang tadi yang ada partai-partai koalisi, terus yang ada dibilang oleh Radit projo. Nah mereka ini kan dulu waktu zaman SBY, mungkin kalian masih ingat zaman SBY ini ada orang yang kritik ketika si AHY dicalonkan sebagai calon gubernur DKI. Gak mungkin si AHY ini yang seorang perwira yang sedang menapaki karir di militer tiba-tiba disuruh calon, itu bukan bagian dari politik dinasti. Maka projo orang-orang PDI yang berseberangan dengan SBY itu menyerang si AHY. Enggak apa-apa Mbak, biar organik. Siapa tahu Mbaknya mau sehat ya. Ini Mbaknya yang jaga di sini. Bubble you. Oke. Boba. Udah Mbak, dari tadi boba udah kita promosin. Nah, banyak gitu loh yang kan waktu itu kan PDI otomatis ke Ahok ya. Iya. Di yang sektor mudanya ya PSI. Iya. Nah, mereka ini kan ngeritik si SBY ini politik dinasti sehingga si AHY nggak layak dipilih. Si SBY mencoba mewariskan. Nah, sekarang orang-orang yang mengkritik ini bungkam gitu loh. Yang bilang bahwa ini politik dinasti. Padahal ya sama aja apa yang dilakukan oleh SBY terhadap AHY sama dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi ke Gibran. Nah, menurutmu sendiri bagaimana ini dengan kelompok-kelompok yang mungkin kalau aku bilang udah buta gitu loh, mungkin karena udah terlalu cinta atau terlalu mengekor ke Jokowi, akhirnya menutup mata. Dan paling utama ini yang aku lihat partai yang mengaku anak muda PSI. Mereka seolah-olah jadi sebagai kalau kata Bilven itu PDI U23. Nah, kamu sendiri melihat simpatisan Jokowi yang terlalu membabi buta ini menutup kritik itu bagaimana? Sebelum masuk ke situ ya, aku tadi sebenarnya mau bilang ya. Jadi politik dinasti itu nggak hanya di PDIP saja, tapi di hampir semua partai. Semua partai sebenarnya terjadi. Cuma semua berlomba-lomba untuk pencitraan mengaku enggak. Nah, itu. Bahkan di Demokrat, terus di banyak tempat lah. Sambil makan kita. Oke. Jadi kalau kita berbicara mengenai apa di Indonesia sendiri ya, aku mencoba merunutnya gini. Narasi sejarah kita itu selalu narasi yang hitam putih. Oh iya. Jadi A itu baik semua, B itu jahat semua. Lalu seperti itu. Bahkan sampai anak turunnya, walaupun kita nggak tahu anak itu sebagai anak ideologis. Ini apa? Juga sekaligus anak biologis, atau hanya anak biologis saja, tidak sebagai anak ideologis. Kita selalu seperti itu, dan kemudian selalu anti kiri tetap. Oh itu jelas. Dari dulu pasti kiri, yang kiri dicap kiri. Bahkan semua partai yang mendaku kiri hari ini kemudian merapat ke kapitalistik. Cara ya karena mungkin nggak alasan apalah akhirnya merap. Aku minta minyak sedikit cuy. Rasa aneh makan mie bakso nggak pakai mie. Kalau aku di Manado biasanya makan bakso pakai mie cuy. Oh, iya. Tapi di sini pakai bihun doang. Ya itu. Jadi karena narasinya selalu hitam putih seperti itu, yang selalu didukungnya siapapun dia,
Lalu semua yang ada pada dirinya itu adalah baik, Pak Dewa lah. Kalau bahasanya Iwan Fals itu manusia setengah dewa. Padahal dia nggak ngasih uang. Kalau Iwan Fals kan beri hamba uang baru dibilang manusia setengah dewa gitu. Nggak ngasih apa-apa. Ya saya sebenarnya kasihan juga sama mereka gitu loh. Kenapa kasihan? Kasihan Ya karena membebek itu. Oh, benar. Membebek karena dia ikut-ikutan walaupun ada segelintir orang yang diberikan akses dan sebagainya. Tapi banyak dari rakyat ini yang hanya ikut-ikutan, cuma sekedar membela simpatisan, Jadi korban, nggak dapat jadi apa-apa korban. padahal kan. Ikut marah kepada orang-orang yang melawan gitu kan. Padahal orang-orang yang melawan ini juga banyak juga yang ngomong soal nasib warga miskin, kaum miskin kota di Solo yang bergusur, atau supir becak yang tidak mendapatkan akses dan lain sebagainya. Kan kasihan gitu loh bagi mereka. Nggak mendapat apa-apa. Ya, dan kebanyakan mereka ini yang bukan buzzer. Aku bilang sebagai projo dan pendukung PDI koalisinya ini, PSI terutama itu. Aku sebel banget. Masalahnya apa yang dibikin Jokowi seolah-olah benar. Mereka paling banyak tarik jilat ludahnya sendiri itu ya PSI kamu lihat. Karena apa yang mereka katakan bulan ini tiba-tiba Beda. besoknya beda lagi, udah jadi beda. Kayak yang baru-baru itu kan, yang siapa itu yang gugat yang ngelaporin si Emon, yang kader muda itu, katanya bukan kader, padahal dia jelas banyak foto-fotonya dengan petinggi-petinggi PSI kan. Jadi katanya PSI dulu menolak politik dinasti pas era SBY, menolak AHY. Tapi sekarang apa kalian lihat mereka menolak politik dinasti Jokowi? Nggak ada. Belum terdengar narasinya ya. Makanya aku kalau bilang benar berarti memang Mahatma Gandhi benar. 7 dosa sosial itu kan. Salah satunya ketika politik tanpa prinsip. Makanya ya ketika politik tanpa prinsip oportunis akhirnya kan ya sekarang yang kebanyakan yang kayak menutup mata gitu dengan fakta-fakta yang terjadi. Oke, dari kamu Dit? Dari aku Soal pendukung-pendukung yang terlalu menutup mata ini kan, seolah-olah Jokowi benar, terus Gibran benar, terus PDI benar, terus. sebenarnya aku sepakat juga sih dengan katanya Bung Suradi kasihan gitu loh, mengenai masa-masa yang malah jadi martir sendiri ya, martir tanpa apa ya, tanpa ada unsur yang dibawa itu, tanpa melalui proses kebenaran dulu lah kayak gitu. Nah, artinya gini teman-teman, sebenarnya penguasa itu sengaja membiarkan masyarakat itu bodoh. Masyarakat itu tidak diberikan akses tentang pendidikan, politik dan segala macam. Kayak udah dibodoh-bodohi. Jadi dari situ lahirlah sebuah sifat sifat politik yang tidak sehat gitu loh. Dari ketertutupan akses, dari ketertutupan berbagai macam. Apalagi mungkin bicara yang kayak Papua dan segala macam, akses dibungkam kayak gitu, itu sengaja dirawat kayak gitu. Nah, buktinya apa kalau itu memang menguntungkan bagi penguasa? Buktinya adalah masa-masa seperti itu adalah menjadi masa-masa yang fanatis loh. Fanatik kepada satu hal tanpa dia mengetahui dulu realitas sosialnya kayak gimana. Padahal nggak ada sesuatu yang tetap itu gitu. Nah, kayak gitu. Jadi menurut aku bahwa segala macam ketidaktahuan, segala macam bentuk kebodohan atau hal-hal konflik dan segala macam itu adalah bentuk secara sistematis gitu. Karena memang ada sengaja dirawat gitu. Sengaja dipelihara ya. Sengaja dipelihara seperti itu. Agar nantinya ini dalam suatu momen itu bisa menguntungkan kubu mereka seperti itu. Dan kebanyakan masa-masa yang awam atau mungkin fanatik kayak gitu, pola pikirnya adalah pola pikir pragmatis. Nah, yang terjadi adalah sebuah ketika bersinggungan dengan politik taktis adalah politik transaksional. Mungkin dibayar 50.000 atau mungkin 100.000 untuk 5 tahun, untuk berapa periode. Nah, untuk mempertahankan argumennya secara mati-matian kayak gitu. Itu kan hal yang nggak logis gitu loh. Kalaupun kita bicara tentang mindset orang bisnis aja itu nggak jangkau gitu loh. Artinya kan di sini kan masyarakat yang fanatis kan dia nggak sadar bahwa dirinya itu dirugikan.
dengan adanya bentuk paradigma yang didiami itu, paradigma pragmatis seperti itu. Nah, ini bukan menyalahkan Projo atau mana, tapi marilah kita sadar Pak bahwa hal-hal seperti ini adalah ciptakan dari relasi kuasa, diciptakan secara sistematis kayak gitu, sengaja terawat kayak gitu. Dengan negara Indonesia yang mengangkat sebuah demokrasi, hal itu adalah hal lucu kayak gitu. Hal itu yang sebenarnya dalam demokrasi yang terpenting adalah akses, terutama kepada masyarakat yang marginal. Akses yang setara gitu lah. Nah, semua bisa mengakses, tidak hanya mereka doang. Di situ. Artinya nanti kompetisi akan berimbang. Bukan kompetisi yang bersifat oligarkis, bersifat monopolitis di situ. Artinya hanya segelintir orang, elit-elit politik yang mengendalikan banyak orang. Termasuk sekarang kita bicara oligarki, ya ada pihak-pihak dari pengusaha, ada pihak-pihak dari kapital kan gitu. Jadi hampir seluruh hal itu sangat terintegrasi gitu dengan relasi kuasa, relasi modal. Itu sih kalau dari aku. Nah, terus yang paling menarik dari yang tadi ini yang dibilang, oke, kalian udah mengatakan bahwa tadi Radit sudah menyinggung soal demokrasi itu ya, memanfaatkan relasi kuasa. Ya. Nah, kemudian banyak yang menganggap bahwa membenarkan posisi ketika PDI mengusung Gibran ini adalah ya itu memang haknya dia, namanya negara demokrasi ya. Nah, namanya demokrasi, siapa aja bisa gitu loh mencalonkan diri, mau kakeknya Jokowi, ibunya Jokowi, bapaknya Jokowi, ibunya almarhum, sorry Pak. Anak-anaknya, kikinya, ya itu hak mereka sebagai negara demokrasi. Tapi yang aku jadi ngerasa aneh, demokrasi ini sebenarnya seperti apa gitu. Karena kalau kita lihat, untuk menjadi seorang kepala negara, kepala daerah, atau anggota dewan itu kan harus melalui jalur partai ya. Ya. Dan kalau kita ketahui undang-undangnya sejak direvisinya, sejak ditinggalkannya undang-undang pemilu tahun 99 itu, yang bisa membentuk partai itu hanya orang-orang yang punya modal besar. Dan bahkan untuk mencalonkan diri itu saja ada sejumlah mahar gitu kan. Jadi ini tidak tergapai oleh orang-orang yang susah gitu. Orang buruh, supir beca tidak mungkin dia mencalonkan diri. Kalaupun ada sebatas pencitraan. Betul. Aku ngelihat sebatas pencitraan doang. Oh, ini partai ini merekrut kader, tidak ada mahar. Bahkan seorang tukang sampah pemulung bisa menjadi calon. Tapi itu seberapa persentasinya gitu? Paling 0,1. Hanya sebatas pencitraan doang. Karena aku ngelihat setiap mereka melakukan sesuatu itu untuk meraih suara, itu pasti segala cara mereka bikin untuk pencitraan. Apa saja mereka lakukan. Nah, aku ngeliat sendiri, jadi itu bukan sesuatu yang dibilang demokrasi. Ketika yang bisa mengakses atau masuk ke parlemen untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah hanya orang-orang yang mempunyai modal. Orang yang bisa membentuk partai, orang punya modal. Makanya bayangkan lo ya, PRD dan lain-lain partai yang lain itu udah lama gitu. Udah lama bikin partai, terlibat dalam gerakan rakyat. Oke lah, PRD udah bagaimana modelnya, tapi mereka udah lama. Iya. Terus ada partai-partai lain. Itu kalah dengan Nasdem, Perindo yang ada modal di situ. Iya, orang-orangnya memang orang-orang pengusaha. Iya, orang-orang pengusaha. Jadi yang masih mengatakan bahwa itu haknya Gibran karena ini negara demokrasi, itu perlu dipertanyakan lagi gitu. Betul. Bahwa demokrasi ini demokrasi seperti apa? Ini kalau kita kembali ke kayak zaman Yunani dulu ya, demokrasi pemilik budak. Betul. Maka kalau sekarang ya, kalau kita bilang ya demokrasi para pemilik modal. Hanya orang tertentu. Kalau tadi suruh bilang bahwa di DPRD Surakarta sendiri ada 30 kursi dari 40 kursi dikuasai oleh PDI. DPR ini sekarang 45% diduduki oleh pengusaha. Ada yang di Sulawesi Utara itu ya, satu provinsi sama aku sih, yang Marga Lasut itu, DPR terbudak. Ya dia bisa jadi anggota dewan karena bapaknya mantan gubernur coy, Eli Lasut. Orang politikus Demokrat yang udah lama di Sulawesi Utara. Beda dengan aku, nggak mungkin aku punya akses ke sana karena bapakku bukan Eli Lasut. Kalau jadi Gus bisa ya? Kalau jadi apa? Kiai. Jadi Kiai bisa ya? Jadi Kiai bisa mungkin, tapi kalau jadi itu nggak bisa. Jadi itu nggak bisa. Nah makanya Gus Radit. Demokrasi itu yang perlu diperhatikan lagi. Demokrasi itu artinya adalah kesetaraan kita atau
kesamaan kita dalam mengakses segala hal gitu. Terus habis itu ketika mereka ternyata menjalankan pemerintahan tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, ya kita berhak untuk mengganti mereka gitu. Tapi bukan seperti itu ya. Ini demokrasi seolah-olah ketika kita sudah pilih mereka, mereka terserah. Rakyat mau sengsara bagaimana, kayak kemarin ada penolakan Omnibus Law. Ya bodo amat mereka. Kalau berbicara soal demokrasi, belum kita ngomong soal bagaimana orang itu terpilih atau dipilih. Kita berbicara soal kritik saja. Dengan adanya undang-undang ITE kemarin berapa orang menjadi korban, termasuk Is juga kan. Nah makanya itu kan. Jadi jangan bilang bahwa ya itu haknya Gibran karena demokrasi. Ingat coy, dia bisa mengakses menjadi calon wali kota ya karena bapaknya orang-orang yang dipandang di partai tersebut. Jadi itu bukan demokrasi. Menurutku bukan hasil dari demokrasi. Bukan hasil demokrasi. Makanya kan kritiknya kan bukan kritik kepada hak Gibran, kritiknya pada sistem yang berjalan ini. Kritiknya kepada suatu relasi kuasa yang mekanismenya ini menyebabkan ketidakimbangan antara mungkin kaum biasa marginal dengan kaum elitis kayak gitu. Nah, dengan bukti adanya orang-orang pemodal bisa bermain politik dan segala macam, kan menjadi bukti bahwa ya demokrasi kita itu tidak dikendalikan oleh orang elit kayak gitu. Nah itu makanya kan jadi bullshit atau omong kosong ketika mengatakan bahwa itu adalah haknya Gibran, dan ketika si Gibran mengatakan bahwa ya murni dia tidak melibatkan bapaknya. Dia kalau dia tidak melibatkan bapaknya dan itu bukan karena hak istimewa atau privilege yang dia punya, ya aku Radit Sura mungkin udah bikin partai. Udah bikin partai kita. Ngapain coba kita cuma demo-demo sedangkan tujuan kita adalah merubah tatanan masyarakat ini kan? Kita tujuan kita yang jelas merubah tatanan masyarakat ini dengan konsep yang kita punya masing-masing ya. Ya tapi bukan berarti meskipun kita berbeda konsep terus kita melarang si A si B. Beda dengan negara. Ketika konsepnya tidak sesuai dengan A, itu mereka saling jegal kan. Jadi bagiku demokrasi yang mereka bilang ya demokrasi yang hanya segelintir orang doang. Kalau bahasanya Mahfud Junaidi, demokrasi babi. Aha. Bagaimana itu demokrasi babi? Jadi kalau Mahfud Junaidi itu kan habis baca Animal Farm-nya George Orwell. Jadi dia menerjemahkan juga Animal Farm itu ke dalam bahasa Indonesia, judulnya Binatangisme. Nah, di novel itu diceritakan bahwa hewan-hewan itu menolak untuk dijajah manusia, melakukan revolusi di salah satu kebun binatang. Jadi manusia diusir dari situ, hewan-hewan bisa menghidupi dirinya sendiri, bekerja, susu-susu yang seharusnya untuk bayi-bayi sapi itu diperah oleh manusia. Itu kan mereka memberontak, mereka menolak itu. Susu dari sapi ya untuk anak sapi, seperti itu. Nah, semua dari babi, sapi, kuda dan sebagainya semua bersatu untuk memberontak pada manusia, untuk melakukan revolusi di peternakan itu. Nah kemudian ketika revolusi itu berhasil, mereka berhasil mengusir manusia dan mereka mengelola sendiri peternakan itu. Ternyata ada satu kelompok yang merasa dirinya lebih pintar daripada hewan-hewan lain, yaitu babi. Nah di antara semua akses yang ada, akses sumber daya di peternakan, kemudian termasuk nantinya susu-susu sapi, kemudian tenaga kuda, itu semua yang memperoleh akses, yang tidak bekerja tapi mendapatkan akses itu babi di novel itu. Jadi demokrasi babi itu ya seperti itu, hanya untuk segelintir orang. Segelintir orang. Kalau kamu lihat sedikit demokrasi ini, segelintir orang ini bagaimana? Ya balik tadi sih, kalau bicara memang kalau Gibran itu punya hak, itu sangat layak ketika demokrasi kita sehat kayak gitu. Ketika ya, memang punya akses ya, pendidikan, politik, akses pendidikan, politik, ekonomi dan segala macam itu setara kayak gitu. Kita bisa bilang kayak gitu, kita punya hak. Artinya dia akan bertarung secara sehat lah. Start dari nol sama-sama. Kompetisinya sehat di situ. Nah, yang jadi soal kita ini sekarang adalah di masa bentuk alienasi dari berbagai macam sektor, pendidikan, ekonomi, bahkan politik. Di Papua pun kita bisa lihat sendiri kayak gimana. Terus mungkin di masyarakat kecil kayak gitu. Bahkan di tengah pandemi ini, mahasiswa atau mungkin pelajar-pelajar, dia itu teralienasi dengan teknologi. Karena ketidakmampuan yang membeli
handphone atau mungkin alat perangkat atau mungkin paketan untuk dia bisa memenuhi tugas-tugas akademisnya. Artinya bentuk alienasi sangat banyak di Indonesia. Nah, di negara yang demokrasi seharusnya itu bentuk alienasi itu dipangkas kayak gitu. Demokrasi itu memangkas alienasi di mana semua orang bisa diberikan akses untuk berpendapat, mengekspresikan diri. Termasuk untuk bahkan dia untuk maju sebagai calon itu. Nah, bahkan untuk menunjukkan sebuah identitasnya itu di negara demokrasi itu diberikan hak gitu, nggak ada diskriminasi seperti itu. Nah, lucunya ketika kita bicara mengenai hak, sekarang hak kita banyak direnggut masyarakat, hak atas tanahnya direnggut. Terus masyarakat adat atas hak adatnya direnggut. Dan kita bicara hak kepada orang-orang yang partai-partainya itu merenggut hak-hak masyarakat. Artinya itu bukan hak lagi, tapi keserakahan. Jadi bisa aku bilang bahwa omong kosong ketika Gibran mengatakan atau bahkan pendukung-pendukungnya mengatakan bahwa inilah demokrasi. Karena semua orang bisa ngakses, tapi pada kenyataannya enggak seperti itu. Tidak semua orang bisa ngakses. Gibran bisa jadi sebagai calon wali kota karena posisinya, kedudukan kelasnya gitu loh. Dia merupakan anak seorang presiden dan dia merupakan seorang pemodal gitu, punya usaha yang banyak. Beda dengan kita. Kalau seandainya demokrasi itu benar-benar demokrasi, demokrasi dibuka seluas-luasnya, ketika kayak Undang-Undang 99 lah tentang pemilu, Undang-Undang pemilu tahun 99 yang semua orang bisa bikin partai, tidak terlalu sulit untuk bangun partai, pasti mungkin semua orang bisa. Tapi masalahnya sekarang ini demokrasi yang sekarang adalah demokrasi segelintir orang saja, demokrasi pemodal. Jadi untuk kawan-kawan mungkin ya omong kosong gitu, omong kosong ketika kalian diilusi dengan bahwa ini adalah buah dari demokrasi, ini merupakan demokrasi dan ini merupakan pesta demokrasi, omong kosong. Kalau dalam bahasanya Animal Farm tadi, demokrasi ini hanya untuk segelintir babi-babi. Hanya untuk segelintir babi-babi kalau Mahmud Junaidi ya. Nah, mungkin ini closing statement dari kalian berdua karena kita udah, kamu belum habis tuh. Kita udah menikmati banyak hal di atas meja ini dan ya udah lumayan lama kita ngobrol dan intinya kita merasa terganggu gitu ketika ada yang bilang bahwa Gibran maju karena merupakan hak demokrasinya dan Gibran mengatakan bahwa ayahnya tidak campur tangan gitu. Kita merasa ini bullshit gitu, omong kosong. Faktanya kan kemarin juga kan dipanggil ke istana. Faktanya ya dipanggil ke istana. Nah sekarang mungkin biar kita bisa sans dengan kopi ini. Kopi Solo kenapa warna kuning ya? Kopi khusus itu. Kopi dicampur sama pisang. Kopi Solo warna kuning dicampur pisang soalnya kopinya. Jadi enak. Bisa Solo mampir-mampir lah. Mampir-mampir. Kalau ke Solo, teman-teman yang ada mau ke Solo, ngomong lah. Kalau pengen ngerasain kopi Solo yang warna kuning, pasti kita tawarin. Nah, mungkin closing statement mulai dari Suro. Karena tadi dan nyinggung Mahmud Junaidi ya. Aku mau ngutip salah satu esainya Mahmud Junaidi. Demokrasi bisa dibunuh oleh para demokrat dengan cara di lembaga yang demokratis dengan cara yang sangat demokratis. Oh ya. Jadi tolong cerna kata-kata itu yang buat yang masih buta, bukan masih buta, aku ngeliat banyak komentar soal itu hak demokratisnya gitu. Padahal enggak. Demokrasi bisa dibunuh oleh para demokrat dengan cara yang demokratis. Oke. Itu tolong cerna baik-baik itu kata-kata. Oke, Dit. Aku apa ya? Mungkin lebih ke kemuakan aja sih. Muak. Sama kayak ketika RU permusikan itu kan bentuk represif dari musik-musik yang sama sekali tidak hidupi oleh negara, yang sama sekali tidak dibantu oleh negara, tapi hidup secara berdikari dan adanya undang-undang sangat represif terhadap pelaku-pelaku tersebut. Nah, di situ kan ada salah satu lagu dari Seringai. Nah, pas waktu dari aliansi kontol itu kan, rasanya memang kontol coy. KNTL. Aku jadi baca jadi KNTL. Nah, kalau jadi baca jadi kontol ya. KNTL RU permusikan. KNTL itu dari RU permusikan, lagunya Seringai ya. Lagunya cuma dua kata sih. Omong kosong. Omong kosong, omong kosong. Demokrasi bisa dibunuh oleh seorang demokrat dengan cara-cara demokratis. Ini satu bilang omong kosong. Kalau aku cuma pengen bilang demokrasi ini hanya di tangan segelintir orang.
dengan beragam paket undang-undang yang membenarkan posisi mereka itu gitu. Jadi kalau bisa dibilang apakah sekarang merupakan nanti pilkada ini adalah sebuah pesta Demokrasi. pesta demokrasi, bagiku enggak, ya pesta mereka aja, karena kita nggak bisa mencalonkan diri kita sendiri. Kita nggak berpesta tuh, kita istilahnya mencuci piring-piringnya, Mencuci piringnya. mencuci Sah bos. sisa-sisa hasil pestanya. Oke, jadi ya itu sih teman-teman, tolong ya dicerna lagi apakah memang kita sudah mempraktekkan demokrasi atau tidak. Ya itu teman-teman bisa koreksi sendiri di masing-masing diri sendiri ya. Mungkin demikian dari aku, Radit dan Suro malam hari ini. Ya siapa tahu mungkin kita bertiga lagi akan ketemu di podcast selanjutnya. Karena memang salah satu adanya podcast ini memang merupakan bentuk keprihatinan kita, karena banyak narasi-narasi kita nggak ada di media gitu kan, nggak ada di media. Nah dengan adanya ini kita berharap apa-apa yang tidak dibicarakan di media bisa kita bicarakan dan teman-teman bisa akses. Oke, demikian. Sampai jumpa di konten-konten atau video-video selanjutnya.